Mungkin Anda pernah melihat ini, atau mungkin pernah merasakan nikmatnya makan ini. Kerupuk kuah padang yang ditaburi mie. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana proses pembuatan kerupuk ini? Ini butuh proses yang panjang. Kali ini saya mengajak Anda ke suatu kampung. Lebih dari 2 dekade yang lalu, hampir seluruh keluarga di kampung ini berprofesi sebagai pembuat kerupuk. Namun saat ini, hanya beberapa saja yang tinggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bahas, dan kita lihat bagaimana proses pembuatan kerupuk ini. Namun sebelumnya, Jangan lupa subscribe, like, loncengnya. Terima kasih. ini adalah Pak Tarmizi, salah satu dari sedikit keluarga yang masih tersisa membuat kerupuk di kampung ini. Sekarang dia sedang memanen singkong sebagai langkah awal dalam proses pembuatan kerupuk. Namun sangat disayangkan, singkong yang tumbuh di kebun ini kecil-kecil. Kasus ini juga terjadi di banyak kebun yang ada di kampung ini. Sepertinya kesuburan tanah yang ada di kampung ini mesti di-restart. Mungkin itulah solusinya, supaya bisa kembali mendapatkan buah singkong yang besar. Proses kedua adalah mengupas kulit singkong. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Karena menggunakan benda tajam suatu saat bisa mencederai. Ini proses yang membutuhkan kehati-hatian. Setelah mengupas kulitnya, singkong harus dicuci bersih. Sini membutuhkan air yang cukup banyak. Kebersihan singkong harus dipastikan untuk menjaga kualitas. Setelah singkong-singkong dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke tempat perebusan. Proses ini harus dilakukan hati-hati dan secara bertahap, supaya bejana perebusan tidak rusak. Biasanya, dari proses awal hingga proses saat ini, dilakukan siang hingga sore hari. Tentu saja, ini telah memakan waktu yang lama, tenaga yang banyak. Singkong ini kemudian dibiarkan semalaman. Besok subuh sekitar pukul 4, proses perebusan dimulai. Perebusan ini bisa memakan waktu 2 jam lebih, tergantung kondisi kayu bakar yang digunakan. Biasanya, kayu kulit manis menghasilkan api yang lebih bagus dan konstan. Selama proses perebusan ini harus tetap dijaga, supaya apinya tetap menyala. Bila api ini berhenti menyala beberapa menit, maka proses perebusan akan semakin lama. Ini bisa berakibat tertundanya proses penggilingan dan juga proses pencetakan kerupuk nantinya. Paginya, setelah singkong matang dalam proses perebusan, dibawa ke tempat penggilingan. Ini adalah salah satu mesin penggilingan yang ada di kampung ini. Singkong yang telah matang dalam proses perebusan akan diletakkan di atas meja ini. Sudah direbus, ditaruh di sini, masukkan ke dalam. Kemudian singkong tersebut didorong menuju lubang ini, lalu dipadatkan dengan alat ini.
Adonan singkong keluar melalui celah-celah di mesin ini, kemudian dipadatkan ke dalam baskom. Ini contoh adonan yang siap untuk dicetak menjadi kerupuk. Ini adalah proses pencetakan adonan singkong menjadi kerupuk. Cara seperti ini masih bertahan lebih dari setengah abad. Ini adalah cara sejak pertama kali pembuatan kerupuk diperkenalkan di kampung ini. Sepintas ini terlihat mudah, tapi sebenarnya cukup sulit. Butuh ketelitian. Yang terlibat dalam proses pencetakan ini harus fokus dan terus memperhatikan bangku pencetakan supaya bisa menghasilkan kerupuk dengan ketebalan yang seragam. Ini adalah proses yang sangat menentukan. Bila kerupuk terlalu tebal, produksi akan sedikit, dan itu bisa menimbulkan kerugian karena biaya operasional yang tinggi. Bila kerupuk terlalu tipis, kualitas akan turun, pelanggan komplain. Ini tidak bagus untuk keberlanjutan. Sementara itu di seberang, keluarga Deli juga berprofesi sebagai pembuat kerupuk. Proses pencetakannya masih dilakukan secara tradisional. Belum ada perkembangan yang signifikan dalam proses pencetakan ini. Ini bagaikan tradisi yang masih tetap bertahan. Sementara di tempat yang lain, keluarga Rinto juga berprofesi sebagai pembuat kerupuk. Dalam setiap pencetakan, selalu melibatkan tenaga kerja wanita. Mungkin ada peran psikologis dalam proses pencetakan kerupuk ini. Kita kembali ke keluarga Pak Tarmizi yang sedang melakukan proses pencetakan kerupuk. Lembaran penjemuran kerupuk ini mereka sebut anjok. Setelah anjok penuh, kerupuk dijemur di bawah terik matahari. Ini butuh waktu yang lama, 3-4 jam. Cuaca yang cerah sangat membantu. Bila cuaca mendung atau turun hujan, kerupuk tidak akan kering seharian. Ini sangat mempengaruhi kualitas. Kualitas yang buruk karena cuaca, konsumen tidak mau mengambil. Akibatnya, kerupuk tidak terjual. Produsen kerupuk akan mengalami kerugian. Kendala ini sudah berlangsung puluhan tahun. Namun hingga saat ini, belum ada solusi yang signifikan yang bisa membantu para produsen kerupuk supaya kualitasnya tetap terjaga akibat dari proses penjemuran ini. Produsen kerupuk selalu berharap cuaca cerah dan udara panas. Setelah kerupuk kering dalam proses penjemuran, kemudian kerupuk didinginkan dengan cara ditumpuk seperti ini. Kerupuk-kerupuk ini ditumpuk satu sama lain di tempat yang terlindung. Hembusan angin akan membuat kerupuk kering ini menjadi lembek. Baru kemudian kerupuk-kerupuk ini dilepas dari anjoknya. Setelah itu, kerupuk-kerupuk ini ditumpuk untuk kemudian disusun, dihitung, lalu diikat. Namun jika kerupuk ini masih kering, ia harus dibiarkan semalaman. Ini adalah kerupuk yang sudah diikat, sudah dihitung. Satu gulung ini berjumlah 100 lembar. Kemudian kerupuk ini dimasukkan ke dalam karung, baru kemudian dikirim ke pembeli. Kerupuk ini selesai di packing. Saat ini menunggu truk ekspedisi untuk membawanya ke Pekanbaru. Kerupuk produksi keluarga Pak Tarmizi sudah ada pembelinya. Pedagang kerupuk yang ada di Pekanbaru telah menjadi langganan keluarga Pak Tarmizi sejak lama. Namun, bagaimanapun, kualitas adalah faktor penentu harga. Pembayaran akan dikirim setelah pembeli mengecek barang yang sesuai dengan keinginannya.
Kerupuk sudah dinaikkan ke atas truk ekspedisi. Pengiriman ini bisa berlangsung 2 kali hingga 3 kali seminggu, tergantung cuaca, dan juga tergantung banyaknya yang bisa diproduksi. Sementara itu, kerupuk Deli Darinto dan juga produsen lain yang ada di kampung sebelah dijemput langsung oleh saudaranya. Saudara mereka seorang pedagang kerupuk di kota Solo. Dia sudah puluhan tahun terjun di bisnis kerupuk. Datang menjemput kerupuk 2 kali dalam sepekan. Setelah semua kerupuk naik ke atas truk, mobil pun berangkat menuju kota Solo. Dahulu, pekerjaan sebagai pembuat kerupuk sangat menjanjikan. Karena itu, hampir seluruh keluarga di kampung ini berprofesi sebagai pembuat kerupuk. Kerupuk jenis ini dahulunya kurang saingan, sehingga pembelinya sangat banyak. Dahulu singkong-singkong juga subur di kebun. Bahkan banyak produsen yang membeli singkong ke daerah yang lain. Namun saat ini, para pemilik kebun singkonglah yang bertahan membuat kerupuk. Keluarga Pak Tarmizi memiliki kebun singkong. Begitu juga dengan keluarga Deli dan juga keluarga Rinto. Dahulu, kerupuk-kerupuk ini menjadi primadona, bahkan menjadi teman di meja makan. Tapi sekarang, saingan sudah sangat banyak, dari beragam rasa dan beragam varian. Dari singkong, talas, bahkan juga tepung. Sementara kerupuk ini masih tradisional, dan pangsa pasarnya mentok sampai ke jajanan yang digemari anak-anak. Harganya pun sangat fluktuatif. Di musim libur sekolah, kerupuk ini nyaris tidak diminati orang. Saat ini, jarang sekali kita temui kerupuk seperti ini di meja makan. Sementara itu di tempat yang tidak jauh, ini adalah Niko, dan ini saudaranya Romi. Mereka 2 tenaga muda yang telah melakukan perubahan besar dalam proses pembuatan kerupuk di kampung ini. Mereka memilih membuat kerupuk kecil yang pangsa pasarnya jauh lebih luas. Mereka juga telah melakukan mesinisasi dalam proses pembuatan kerupuk. Mesin ini sengaja didatangkan dari Pulau Jawa, karena di daerah sini belum ada yang bisa membuat mesin ini secara presisi. Mereka telah memulai ini lebih dari sebulan yang lalu. Mereka telah melakukan modernisasi dalam industri kecil ini. Selain mesin pencetak kerupuk, mereka juga memiliki mesin penggilingan singkong rebus sendiri. Mereka juga memiliki tungku blower dengan bahan bakar oli untuk merebus singkong. Proses produksi kerupuk dengan mesin ini sangatlah cepat. Dalam kondisi normal, kapasitas mesin pencetak ini bisa menghasilkan kerupuk kecil hingga 100 kilo per hari. Namun saat ini mereka masih menemui banyak kendala. Kapasitas saat ini hanya sampai 30 kilo per hari. Kendala utama yang mereka hadapi adalah faktor cuaca. Ini adalah faktor klasik yang juga dialami oleh para pembuat kerupuk tradisional. Namun setidaknya, perubahan besar yang mereka lakukan di bidang modernisasi ini telah menampakkan hasil. Proses produksi yang cepat dengan tenaga yang sedikit telah bisa menekan biaya operasional. Mungkin ke depannya nanti dengan sistem modernisasi ini
bisa menggairahkan ekonomi kampung ini sebagai produsen kerupuk. Namun sebenarnya, mesinisasi ini telah dimulai oleh Pak Tarmizi lebih dari 2 tahun yang lalu. Bahkan ia membeli sehingga 2 unit mesin. Namun sayang, selama proses produksi, mesin ini tidak memberikan hasil seperti mana yang diharapkan. Mungkin mesin ini tidak cocok untuk membuat kerupuk besar, atau mungkin butuh mekanik handal untuk memperbaikinya. Kita kembali ke usaha Niko dan Romi. Selama proses produksi, mereka hanya butuh 1 tenaga tambahan. Pilihan mereka untuk membuat kerupuk kecil adalah langkah yang tepat. Ini karena potensi pasarnya yang sudah tersebar luas. Dari segi bisnis, produksi kerupuk ini punya potensi besar untuk dikembangkan terus. Namun kendala yang mereka hadapi adalah proses penjemuran. Penjemuran masih mereka lakukan secara manual. Faktor cuaca sangatlah berpengaruh. Ini membuat produksi sulit untuk ditingkatkan. Namun untungnya, mereka punya lahan yang cukup luas, sehingga bisa menjemur dalam jumlah yang besar sekaligus. Inilah yang mereka khawatirkan, mendung yang bisa tiba-tiba menurunkan hujan. Kerupuk-kerupuk ini harus segera diselamatkan supaya tidak terkena hujan. Namun mereka juga punya solusi sendiri, menggantung fiber-fiber tempat kerupuk ini. Solusi ini mereka nilai masih kurang efektif, karena hanya mengandalkan angin untuk mengiringkan kerupuk. Sama halnya dengan kerupuk-kerupuk yang lain, apabila kerupuk ini tidak diiring dalam 1 hari, maka kualitasnya akan berkurang. Kualitas yang berkurang akan membuat pelanggan komplain. Ketika cuaca kembali panas, mereka pun kembali menjemur kerupuk-kerupuk tersebut. Tentu hal seperti ini bisa menghambat proses produksi. Setelah kerupuk-kerupuk ini kering, untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu ditimbang. Beda halnya dengan proses pembuatan kerupuk tradisional, di mana kerupuk-kerupuk harus dihitung terlebih dahulu, lalu diikat, baru kemudian dimasukkan ke dalam karung. Dari segi proses produksi, ini lebih cepat. Sedangkan bila kerupuk-kerupuk ini kering sempurna, dia akan lepas sendiri dari fiber tempat penjemurannya. Namun Niko telah punya solusi untuk mengatasi kendala cuaca yang seringkali mendung dan hujan. Dia berencana untuk membangun penjemuran tertutup di lokasi ini. Tapi dia masih ragu dengan mekanismenya. Dengan sedikit bantuan profesional, ide rumah kaca adalah solusi yang tepat. Gambar yang sederhana ini saya buat dengan menggunakan SketchUp. Ini adalah ide rumah kaca untuk tempat penjemurannya. Seluruh ruangan tertutup dengan plastik UV, sehingga udara di dalamnya bisa menjadi lebih hangat dan panas. Ini akan sangat membantu sekali dalam proses penyaringan kerupuk. Konstruksinya terbuat dari kayu dengan ukuran 6 x 15 meter.
ini bisa menampung lebih dari 200 fiber penjemuran. Ini adalah contoh rak-rak sebagai tempat peletakan fiber penjemuran. Desain rak-rak seperti ini akan lebih efisien terhadap ruangan dan juga efektif terhadap penggunaan. Rak-rak akan tersusun banyak dalam ruangan ini, sama seperti rak-rak yang tersusun di minimarket ataupun swalayan. Dengan ruangan yang tertutup oleh plastik UV ini, diharapkan mereka tak khawatir lagi terhadap adanya hujan. Dengan demikian, proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Rumah kaca ini juga dilengkapi dengan 2 pintu, di depan dan belakang. Ini adalah contoh pintu yang di belakang. Dalam kondisi cuaca yang panas, ruangan rumah kaca ini bisa mencapai suhu lebih 40 derajat Celcius. Suhu yang tinggi ini akan mempercepat proses penguapan kerupuk, sehingga kerupuk-kerupuk akan cepat kering. Semoga ini bisa membantu Niko dan Romi untuk mewujudkan impiannya, bisa mencetak kerupuk lebih banyak lagi, dan tentu saja bisa merekrut karyawan yang lebih banyak. Tentu saja ini juga akan bermanfaat bagi siapapun yang ingin mewujudkan impiannya untuk menjadi produsen kerupuk di skala kecil dan menengah. Dan juga semoga gairah ekonomi di kampung ini sebagai produsen kerupuk kembali terwujud. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan video ini, terutama yang berkenan masuk dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe,